dengan menggunakan metode galvalum itu bisa, kalau menurut pengalamanku bisa dijamin dengan galvalum itu, karena tikus nggak bisa masuk kecuali. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena udah berpengalaman, tokonya ngeyel, bisa, nggak taunya dipasang dia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di konten Semesta Pak Dewan kita akan melanjutkan kembali obrolan yang kemarin itu. Jadi di obrolan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bagaimana metode galvalum atau metode lockdown dengan galvalum itu secara general. Nah sekarang kita akan lebih mendalaminya lagi gitu nih Pak De. Iya. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih praktis. Iya. Jadi dalam metode lockdown dengan galvalum itu, kalau misalkan kita mau menerapkannya gitu Pak De, nah itu biasanya tantangan-tantangan di awal itu seperti apa? Tantangan di awal itu ya masyarakat masih kaget dengan biayanya, karena jutaan ya pasti itu petani berat untuk mengeluarkan pertama kali. Maka disitulah pentingnya hadirnya pemerintah ya. Kalau petani ya, tapi kan petani itu yang kaya juga banyak. Dalam arti anaknya sudah sukses itu ngerti, orang tuanya bertani seneng, dia ikut ke sawah tak belikan. Nah itu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Pertama kendala biaya. Kedua kendala kadang-kadang petani untuk masang galvalum itu nggak bisa sendiri ya, harus ada temennya. Itu kadang-kadang mundur-mundur karena belum terbiasa ya ngajak temen untuk mengajak masang galvalum. Karena biasanya belum tentu tetangga sebelah itu mau juga diajak bareng-bareng masang. Nah itu yang menjadi kendala. Kalau dipasang sendiri ya tambah biaya lagi karena harus mikul sendiri, masang sendiri, dan kalau masang sendiri juga agak kesulitan. Jadi kendala yang kedua biaya masangnya itu. Biaya beli galvalumnya terus biaya masangnya. Ya itu tidak murah ya karena berat. Dan kalau biasanya ngajak orang ya biasanya yang saya alami itu mesti belum bisa. Gitu itu. Nah itu kan tadi berhubung ini salah satunya biaya pemasangan yang mana itu mungkin karena beratnya itu Pak De. Emangnya kenapa tetap galvalum itu Pak De? Apakah ada kelebihan dan kekurangan tersendiri untuk? Kalau menurut pengalamanku bisa dijamin dengan galvalum itu, karena tikus nggak bisa masuk kecuali para ketua tikus ya. Karena tikus yang buanas itu juga ada, tikus yang juarah sekali itu juga ada. Nah memang walaupun galvalum itu sudah ditanam ya sekitar sekian ya 25 cm atau 20 cm di bawah tanah, tapi tikus yang itu yang kuat, yang kokoh itu bisa nerobos di bawahnya ada, tapi jarang tikus yang seganas itu. Biasanya dia tikus itu apalan ya, sini lewat sampingnya galvalum itu, sini ada lubang, masuk bleng, masuk perangkap. Tapi tikus yang pintar atau mungkin yang udah juaranya tikus itu bisa dia masuk, tapi jarang sekali. Jadi menurutku, tapi tidak memperhitungkan biaya maupun biaya masang, paling jago tetap pakai galvalum. Tapi kan jarang orang kok bekerja kok tidak ngitung biaya. Ya maksudnya kalau kemarin kan katanya dengan metode sama lockdown tapi pakai plastik itu kan lama di itunya ya. Ya kalau pakai plastik itu lama, tiap hari harus ngontrol dan harus nyulami. Itu orang-orang yang sangat hebat sekali. Memang juga dapat tikus itu juga bagus, biayanya sedikit ya pakai mulsa itu. Tetapi tikus itu yang tidak usah ketua tikus, mungkin anggotanya yang agak kokoh dikit nerobos mulsa itu jebol, dan kalau jebol harus nambal pakai pring itu, pakai bambu. Dan tiap hari harus ngiling mana yang jebol. Nah kalau galvalum jarang, cuma para ketua yang bisa nerobos masuk lewat bawah. Jadi di tikus sebenarnya ada kasta-kastanya gitu ya Pak De. Iya. Semua dalam hal hewan itu menurutku ya, pengalamanku itu ada kasta-kastanya. Jadi ya ada yang kokoh besar kan mesti ada itu. Dalam semua kehidupan ada toh.
fisiknya yang besar itu mesti ada loh, tapi juga ada yang kecil seperti itu. Nah, itu berarti dalam tapi juga kecil yang lincah juga ada loh. Oh. Nah, terus berarti dalam pemasangannya gitu Pak De. Kan ya tadi juga cukup membutuhkan banyak orang. Emangnya model pemasangannya itu kayak gimana sih? Nah, jadi model pemasangannya itu setelah digaru di luku, semua dilop, terus dipasang, digelar sini, dikasih bambu, ditaleni, dibolongi gini, ditaleni, mubeng. Dah, seperti itu. Oh, tapi itu tidak mudah loh kalau sendiri. Tapi buktinya banyak juga yang bisa. Ya memang ada yang orang tua yang rajin, yang kokoh, dia bisa sendiri juga ada, tapi kan jarang. Yang mempunyai orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih, ada yang bisa masang sendiri. Jadi sebenarnya metodenya yo dikotaki terus ya, disangga pakai bambu, ditanam ke bawah. Iya, terus sini ada lubangnya, dikasih perangkapnya, udah bleng yang masuk bukan hanya tikus, ular juga masuk, kodok juga masuk. Oh, tetap dikasih lubang itu, Pak? Iya, lah itu untuk nangkap tikusnya itu masuk dalam lubang perangkap itu. Jadi galvalum dilubangi gini, tapi di belakangnya itu ada perangkapnya. Jadi tikus masuk, bleng, nggak bisa keluar. Oh, berarti tetap dikasih lubang-lubang itu untuk kayak tikus kan mencari-cari jalan. Ya. Masuk bleng, dan wah, nggak bisa keluar. Nah, tapi itu juga bikin alatnya ini juga khusus ya, streamingnya harus kuat, karena kalau streaming lemas, gigit tikus yang kuat-kuat itu bisa gigit, bisa kandangnya ambruk. Nah, itu pakai streaming khusus memang yang tebal, di toko jarang ada, harus pesan. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena udah berpengalaman, tokonya ngeyel, bisa, nggak taunya dipasang, dia kena tikus ketua udah ucul. Jadi bahannya pun kuat. Jadi selain pakai galvalum, kalau pakai metode lockdown ya juga harus mempersiapkan itunya ya, perangkap tikus. Iya, itu untuk nangkap tikusnya. Tapi nanti juga ada yang komentar, wah ularnya harusnya dilepas. Ya. Kadang-kadang orang memberi saran itu tidak praktek ya. Tapi nanti akan dibantah ini kalau didengarkan orang yang memberi saran tidak praktek. Dia tidak tahu kalau di sawah ketemu ular itu bisa leren beberapa hari karena takut kok sawah suruh ngelepas ular. Ya benar, ular bisa makan tikus. Tetapi ular ini juga bisa gigit yang orang punya sawah. Nah, ini orang-orang itu sering yang memberi teori itu sering nggak ke sawah. Sama saja orang ke sawah suruh pakai sepatu bot. Nah, kalau lumpurnya tebal sekali sepatunya nggak bisa diangkat. Ini pengalaman saya kan. Pakai sepatu Pak De. Dia nggak tahu lapangan. Kalau tanahnya itu jeblok itu loh, lumpur aja diangkat sepatunya nggak bisa kok. Licin lagi, tapi ya nggak apa-apa. Oh, berarti waktu pemasangan galvalum ya juga banyak istilahnya reaksi-reaksi yang banyak sekali. Terus kalau mau masuk itu kan juga galvalumnya tinggi ya, setengah meter. Melompatnya itu juga harus ada pintunya. Kalau enggak nanti bisa sakit kita, kakinya itu kan tinggi ya. Nah itu juga wah, mlebu sawah jadi kangelan. Ya macam-macam. Tapi sebetulnya setelah pakai galvalum itu juga harusnya sudah paling utama ya. Tapi itu juga akan mempengaruhi yang lainnya. Tapi nanti mungkin kita bahas di konten selanjutnya. Setelah pakai galvalum selesai, dia itu juga belum tentu mau menanam lebih duluan. Karena apa? Dimakan hama emprit. Karena kalau dia paling duluan, emprit akan datangi tempat itu. Jadi mereka belum tentu mau. Jadi tidaklah mudah, tapi semua bisa ada caranya. Berarti step pertama kan tadi takut nanam duluan karena mungkin diserbu tikus. Setelah tikusnya udah selesai, masih ada lagi yang di atas itu. Iya, emprit. Jadi itu makanya nanti kita konten yang selanjutnya itu musuhnya bukan hanya tikus, tapi ada burung pipit itu. Nah, setelah dipasang semua, nah, tinggal tiap hari ngontrol itu. Tapi juga nanti ada orang komen, wah mbok tikusnya itu untuk makan ikan. Nah, karena tiap hari dapat tikus. Ya, orang komentar macam-macam. Ada yang punya
belum bangun dewe kono cukli tikus. Karena puluhan tikus setiap hari yang kita dapat. Dengan menggunakan metode galvalum. Dengan menggunakan metode galvalum itu bisa ribuan tikus kita tangkap dan sekitarnya itu bisa aman. Karena apa? Yang nggak tahu ya, tikus itu juga punya panca indera ya. Begitu kita sudah menanam, lainnya belum, itu tikus tahu kalau kita itu sudah menanam. Walaupun kita pasangi perangkap, tapi tikus tahu kalau di sini ada makanan. Terus itu Pak De, kira-kira kalau untuk kelompok tani atau apa, kan kemarin Pak De juga pernah menyarankan kalau ini cocoknya untuk kelompok tani untuk bersama-sama, karena kalau dipikul sendiri mungkin berat. Itu apa yang perlu dipersiapkan? Ya memang kita harus belajar bersama-sama dalam bertani untuk mengatasi hama biar lebih ringan. Ya tapi memang harus kadang gerendengan, gerendengi kancane. Tapi ya seperti itulah kehidupan. Tapi kalau bisa satu kotak itu digarap berempat itu lebih enak, karena yang giliran ke sawah itu ada. Tetapi di saat masang galvalum itu juga harus diperhatikan bahwa di saat dipasang itu betul-betul harus sudah beres, di dalamnya nggak ada tikus. Nah, nanti kalau sampai tikus ada yang sembunyi di galengan, dia akan enak makan sendiri. Oke, Pak De, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Kalau ingin enak, pakai galvalum, gotong royong. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk metode galvalum, saya kira sudah cukup ya. Kalau teman-teman masih banyak penasaran, mau nanya apa tentang metode ini, ya tinggal tulis saja di kolom komentar. Nanti ya bisa kita diskusikan bareng-bareng. Next kita akan membahas hama emprit itu ya. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.